Penjarahan yang terjadi di rumah pribadinya di Jalan Mandar, Bintaro, Minggu dini hari membuat bekas luka mendalam bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Melalui akun media sosialnya, SM Indrawati, bendahara negara itu memposting gambaran luka penjarahan terhadap dirinya dengan menggambarkan hilangnya lukisan bunga karyanya sendiri akibat dicuri penjarahan berjaket merah. Sri Mulyani mengatakan lukisan bunga yang ia lukis sendiri 17 tahun lalu itu merupakan hasil dan simbol perenungannya serta kontemplasi diri. Lukisan yang dijarah pria berjaket merah itu ia sebut sangat pribadi, layaknya rumah yang dijarah. Ia menganggap hilangnya lukisan karya pribadinya karena dijarah itu serupa dengan hilangnya perasaan aman, kepastian hukum, dan kemanusiaan yang adil dan beradab dari bumi Indonesia. Meninggalnya Afan ketika demonstrasi tanggal 25 Agustus jadi turning point atau puncak kemarahan hingga akhirnya demo merambat kemana-mana. Betul begitu Mbak Devi? Ya, kayak bisa pecah gitu. Ya, artinya ini menjadi salah satu pemicu dari modal sosial yang sudah marah yang lama. Artinya, iya, kemarahan itu nyata, kesedihan nyata, kecewaan betul. nyata. Nah, ketika muncul peristiwa Afan itu kemudian semakin mengukuhkan ini saatnya. Artinya marahnya sudah kan gini, seperti halnya hubungan. Kita kadang-kadang udah menyimpan sedih, udah menyimpan kecewa, tapi kadang-kadang bingung kapan ya aku mulai ngomongnya ya. Kok aku nggak setuju dengan kamu. Begitu ada momentum Arfan, semua orang mungkin tanda kutip jadi merasa sepakat bahwa oke, saatnya kita menunjukkan ketidaknyamanan kita karena memang ada momentum yang betul-betul merasuki hati kita semua gitu kan. Nah, kalau bicara penjarahan, tipologinya secara ilmiah dan itu terjadi di seluruh dunia ada 4. Satu, biasanya karena kondisi darurat. Kalau kondisi darurat, toko-toko itu seakan-akan menjadi lumbung paling dekat karena memang orang lagi dalam kondisi butuh, bencana alam dan sebagainya. Tapi kemudian juga ada proses di mana sebagai yang saya sebut tadi, protes simbolik. Jadi dia mewakili apa? Mewakili ketimpangan, mewakili ketidaknyamanan, itu kemudian menjadi sasaran. Yang ketiga adalah ini yang disebut dengan psikologi kerumunan. Orang ketika sudah berada dalam kerumunan, saya bukan lagi Devi, saya bukan lagi Andi, saya bukan lagi Budi. Itu yang membuat kemudian kita berubah personalitas kita menjadi orang lain. Saya yang tadinya ramah bisa jadi marah. Saya yang tadinya tenang bisa jadi berang. Karena kita sudah masuk dalam psikologi kerumunan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah oportunisme murni. Nah, inilah baru yang kemudian sering memanfaatkan situasi untuk keuntungannya. Ada memang orang-orang seperti itu. Tapi dalam konteks hari ini, kalau belajar lagi dari sejarah, itulah gunanya ilmu sejarah. Agar manusia sebenarnya tidak perlu mengulangi lagi atau paling tidak membantu menjelaskan. Nah, ini bukan sesuatu yang kemudian masuk dalam kategori satu darurat, tentu tidak. Dalam konteks psikologi kerumunan bisa jadi iya, tapi yang paling utama adalah penyebab tadi, protes simbolik tadi. Mbak Devi, tapi kita lihat memang tadi Mas Erlo juga menyebutkan ya nggak bisa disalahin benar. Bukan murni emang demo ini ditunggangi. Kekecewaannya nyata, kesedihannya nyata, kemarahannya nyata, pejabat flexingnya nyata, pejabat asbunnya nyata. Ya. Saya sampai bingung buat pertanyaan apa. Ya, ini kita memang sedang memasuki peradaban baru ya, yang membuat semua orang kemudian harus belajar lagi. Oke, kenapa sih pejabat gak bisa jaga diri di sosmed, Mbak, harus flexing dan harus asbun? Gini, pakai kata yang bahkan di TV aja itu harus disensor, Mbak. Betul. Nah, orang sering lupa, alah komunikasi, nggak penting gitu ya, karena apa sih komunikasi? Padahal data dunia jelas menunjukkan, gara-gara salah komunikasi, pesawat yang isinya 300 atau 400 orang itu jatuh. Itu cuma gara-gara komunikasi. Gara-gara komunikasi, di Amerika Serikat ada studi longitudinal, artinya studi yang panjang sekali menunjukkan tiap tahun di Amerika, 2013, orang meninggal 400.000 orang. Bukan karena kankernya, bukan karena kejang-kejangnya, tapi gara-gara urusan komunikasi. Pasien yang jadi stres gara-gara dokternya komunikasinya nggak beres, atau antar dokter atau perawat yang komunikasinya nggak beres, lagi-lagi di Amerika ya, saya nggak ngomongin Indonesia, itu kemudian pasien jadi korban.
Jadi kalau hari ini masih ada orang nggak paham bahwa komunikasi itu penting, Indonesia menjadi salah satu menambah bukti bahwa komunikasi kalau dikelola bisa menghasilkan cuan karena orang jadi percaya, jadi apa segala macam. Tapi kalau tidak dikelola ya urusannya nyawa seperti ini. Gara-gara peradaban digital ini yang kita baru mendadak digital gara-gara pandemi kan, baru 2020. Seluruh dunia nggak ada yang tahu gimana sih cara hidup di ruang digital. Padahal hidup di dunia nyata dan di ruang digital itu sebenarnya sama. Karena yang hidup di dalamnya tetap manusia. Manusia yang punya hati. AI saja, makanya namanya artificial intelligence, sudah pura-pura jadi manusia. Dia salah, dia minta maaf. Lihat kita sekarang menjadi robot pelan-pelan. Kita lupa sopan santun, kita lupa bahwa manusia yang kita hadapi, walaupun di layar, itu dia punya perasaan. Nah, ini jebakan dari layar ini. Karena kita berhadapan dengan layar, kita lupa bahwa di balik layar ini ada manusia. Namanya saja sudah media sosial, bukan media privasi. Kalau media privacy baru serah, kita mau maki-maki, kita mau apa segala macam. Makanya ada satu kutipan, privacy is power. Justru orang yang mampu menjaga privasinya itu dia punya kekuasaan. Lihat, ini rentetannya adalah rentetan komunikasi yang disebut komunikasi nonverbal. Anda memang mungkin tidak menjelek-jelekan rakyat, tapi dengan menunjukkan kekayaan Anda, menunjukkan apa, itu bentuk komunikasi yang tanda kutip mengejek rakyat. Di tengah ada orang yang masih belum bisa makan dan sebagainya, Anda mendemonstrasikan sesuatu yang menyakiti. Dalam studi-studi ilmiah, orang itu lebih mendengar dan mengingat apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Saya boleh bilang cinta sama Mbak, tapi saya pukul Mbak, itu kan nggak pakai kata-kata. Mbak akan lebih ingat bahwa sebenarnya saya bohong, saya sebenarnya benci sama Mbak. Jadi boleh ngomong saya cinta rakyat, tapi ketika dia memamerkan sesuatu yang tidak dimiliki rakyat, itu menyakiti rakyat. Dan itu yang tadi, yang saya sebut sebagai tumpukan kayu keringnya. Jadi mau ada sedikit aja percikan tas, itu akan meledak. Jadi bukan salah si apinya yang turun, tapi memang tumpukan ini sudah lama. Dan pertanyaannya, kok bisa tumpukannya lama ada di situ dan makin lama makin besar? Kok bisa tumpukannya lama ada di situ, makin lama makin besar? Memang sengaja dibiarkan? Kalau lihat dari analisis intelijennya seperti apa? Itu kan tumpukan kayu keringnya kan? Iya. Ya enggak lah, kalau itu kan semua lembaga negara, lembaga pemerintahan itu kan punya aturan main, punya tata tertib, punya ini. Masalahnya kan ini yang semakin banyak, yang bikin tumpukan ini semakin banyak karena semakin banyak juga orang yang di dalam lingkungan ini yang tidak mematuhi tata tertib, dan ketika tata tertib itu dilanggar tidak ada penegakan yang efektif. Itu yang membuat tumpukannya masih makin besar, dan itu dilihat sekarang kan karena tadi ya, kamera di mana-mana, CCTV di mana-mana, media sosial juga banyak menyampaikan menunjukkan tindakan para pejabat itu, para anggota DPR itu, sehingga ya kayu kering ini sudah kelihatan semakin banyak, masyarakat makin marah, makin kecewa, dan ya tinggal tunggu waktu. Ada yang bawain bensin, ada yang bawain pemantik segala macam, sudah. Mas Heru, tadi Anda mengatakan bahwa memang ada isu yang dibesar-besarkan jauh sebelum 25 Agustus. Ya. Apakah memang ada tujuan tertentu? Misalnya, amit-amit, kudeta. Oh, kalau kudeta jauh ya. Kalau delegitimasi ya pemerintahan sangat mungkin ya. Delegitimasi pemerintahan. Upaya delegitimasi pemerintahan, upaya delegitimasi DPR ya, itu sangat mungkin ya. Kenapa? Karena memang terlihat kan bahwa yang dipertebal terus itu adalah bagaimana masyarakat supaya makin kecewa terhadap tindakan pejabat, bagaimana masyarakat makin putus asa melihat kelakuan pejabat, kan begitu. Itu yang ditunjukkan terus, dipertebal terus kan. Tapi sayangnya pejabatnya juga gitu. Iya, itu masalahnya. Ketika sense of crisisnya nggak ada gitu loh. Sense of crisisnya nggak ada, sehingga itu makin memicu kemarahan kemudian. Dan sayangnya terlambat juga ketika mereka didorong untuk minta maaf, ya terlambat juga minta maafnya. Sudah masa sudah di depan pintu baru has been done. Sudah marah-marah, dan spontanitas itu selalu punya energi besar ya, apalagi kalau
tidak ada yang mengarahkan, ini bahaya karena dia kemudian pasti akan ada yang berupaya mengarahkan, kan begitu. Nah, ada yang berupaya mengarahkan. Iya. Kemudian beberapa rumah pejabat, rumah Ahmad Saroni. Kemudian dikomporin, ayo lanjut. Iya. Lanjut nih rumahnya Eko sama Uya Kuya. Menurut Anda itu by design? By design ya oleh konten kreatornya, kan begitu. Siapapun yang dia bisa request, dan itu betulan request untuk melanjutkan penjarahan, melanjutkan aksi ke tempat lain, itu dilakukan oleh banyak, bukan hanya 1-2 akun ya. Yes. Banyak akun yang mendorong ke situ. Sambil nyawer lagi, nyuruh itu sambil nyawer. Betul, makanya artinya itu yang saya bilang salah satunya, bahwa aktor dalam konteks aksi kemarin itu tidak sederhana, ya, kompleks, karena akun-akun ini juga kan belum tentu mereka itu terafiliasi satu sama lain, terhubung satu sama lain, atau kemudian ada yang betul-betul menggerakkan gitu kan, belum tentu juga. Bisa saja motifnya cuman supaya dapat katakanlah benefit atau profit tertentu gitu kan, atau live-nya nanti ditonton sekian banyak orang, bisa jadi seperti itu. Itu kan motif-motif yang juga sangat mungkin, karena tadi dalam setiap aksi itu pasti ada ya yang tadi ya, penyampaian aspirasi murni, kemudian ada kelompok solidaritas, kemudian yang ketiga tadi oportunis kriminal, itu tadi juga sangat mungkin ada. Nah, oportunisme dalam bentuk dalam konteks digital ini ya itu konten-konten kreator yang kemudian mendorong untuk melanjutkan aksi ini, bagian dari saya kira kelompok oportunis. Nah, hari ini berbicara soal delegitimasi DPR. Hari ini DPR bertemu dengan mahasiswa sambil mendengar yang katanya mendengar aspirasi mahasiswa. Apakah masyarakat, warga Indonesia masih percaya? Kita akan bahas usai jeda.